warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali siswa-siswaku SMA Negeri 4 Pekalongan. Tetap semangat pada hari ini untuk kita bisa belajar kembali walaupun kondisi masih pandemi COVID-19, tapi karena kita mesti belajar, yuk semangat untuk bisa sukses di masa depan. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang masalah manajemen. Kita akan membahas pengertiannya, prinsip manajemen, unsur-unsur manajemen, fungsi manajemen, dan bidangnya. Baik, ada beberapa pengertian tentang manajemen itu sendiri, bahwa manajemen itu bisa menjadikan sebuah kegiatan kita itu berhasil atau sukses. Manajemen itu sendiri banyak sekali yang mengatakan bahwa sebuah proses yang dimana di dalamnya terdapat ada perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan juga pengawasan, yang semuanya itu satu kesatuan dan tujuannya adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada dan juga sumber daya alam yang ada sesuai dengan tujuan kita. Nah, di sini juga ada seninya. Manajemen itu punya seni bagaimana cara menuju ke arah itu, menuju ke arah tujuan kita agar bisa menjadi sukses dan berhasil. Nah, kita pelajari prinsipnya. Prinsip manajemen yang pertama adalah division of labor. Division of labor ini adalah pembagian kerja. Jadi setiap kegiatan kita yang kita miliki itu ada sumber daya manusia, kita bagi mereka semua dalam satu kegiatan itu ada bidang-bidangnya masing-masing. Dalam pembagian kerja ini tentu saja kita harus berdasarkan prinsip the right man on the right place. Jadi jangan sampai ada seseorang yang posisinya apa, kerjaannya apa gitu, salah kaprah, nanti malah tujuannya tidak akan tercapai. Ibaratnya contoh gampangnya, kalau misalnya gini, dia lulusan dokter, tapi ternyata maaf nih malah ngayuh becak, kan aneh gitu ya. Atau malah lulusan SD malah nyuntik, salah, nanti penyakitnya malah tambah ya. Jadi seperti itu. Jadi division of labor ini adalah pembagian kerja secara jelas. Oke. Yang kedua, ada authority and responsibility. Authority and responsibility ini adalah wewenang dan tanggung jawab. Masing-masing yang sudah dibagi kerjanya tadi ada wewenangnya, tahu tanggung jawabnya. Keputusan-keputusan apa yang harus diambil itu disesuaikan dengan pekerjaannya. Nah, tanggung jawab ini merupakan tugas dan fungsi yang harus dilakukan oleh karyawan sehingga nanti bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga adalah disiplin. Sikap disiplin ini harus selalu dimiliki oleh semua karyawan, baik dalam organisasi kecil maupun organisasi yang lingkupnya sudah luas. Tentu saja disiplin ini ada dalam diri kita masing-masing. Kalau kita dari kecil, dari sejak dini itu sudah dilatih untuk disiplin, insya Allah nanti ketika kita dewasa, kita menjadi karyawan punya tanggung jawab sesuai dengan rencana, karena tujuannya juga nanti akan mengikuti apa yang sudah direncanakan. Yang keempat, itu adalah unity of command, kesatuan perintah. Setiap karyawan ini perlu memperhatikan prinsip kesatuan perintah. Jadi tujuannya agar karyawan itu tidak bingung siapa yang memerintah, siapa yang nyuruh ya, sehingga di sini harus ikut, harus manut sama perintah atasan, loyal. Perintah yang diberikan itu ya bisa saja berupa tulisan maupun lisan secara langsung yang diberikan oleh atasan kita. Kemudian yang kelima adalah unity of direction, yaitu kesatuan pengarahan. Nah, selain ada perintah tadi yang disampaikan oleh atasan, juga ada arahan. Jadi kalau arahan itu mengintegrasikan. Jadi kalau ada tugas yang dibebankan,
kemudian diarahkan, ya pasti tugas itu harapannya dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian yang keenam, general interest. General interest ini adalah mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Jadi ketika kita ada dalam suatu organisasi, kita ada dalam sebuah perusahaan, kita menjadi karyawan, jangan mikir kepentingannya sendiri, tapi mikir kepentingannya perusahaan. Tugas dan tanggung jawabnya apa? Laksanakan dulu, baru silahkan nanti menuntut haknya. Tujuannya apa? Adanya general interest ini. Tujuannya adalah untuk memperlancar, karena kegiatan dapat tercapai dengan baik dan karyawan pun bisa merasa nyaman dan senang bekerja. Kemudian yang ketujuh adalah remuneration of personal. Di sini adalah penggajian. Jadi kalau gaji atau upah itu adalah imbal jasa dari segala kegiatan yang sudah dilaksanakan karena kompensasi kita. Faktor produksi dalam keterlibatan tenaga kerja itu sangat penting. Kalau misalnya karyawan sudah dari awal itu punya kontrak atau punya perjanjian kerja, maka sebuah perusahaan pun tidak boleh menyalahinya, dan karyawan juga tidak boleh mengurangi beban kerjanya hanya untuk kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, harapannya ada kontrak kerja yang jelas, sehingga pemberian gaji pun bisa memberikan peningkatan atau menumbuhkan kedisiplinan dan semangat kerja bagi para karyawannya. Gaji yang layak, minimal UMR pada masing-masing daerahnya. Kemudian yang ke-8 ada centralization. Centralization itu pemusatan wewenang. Jadi pemusatan wewenang di sini tujuannya itu untuk menghindari kesimpang siuran wewenang dan tanggung jawab. Ketika dia sudah punya wewenang untuk melaksanakan A, ya itu adalah wewenangnya dia. Jangan dia sudah tahu wewenangnya mengerjakan yang A, malah dia ngerusui yang B. Itu yang nggak baik. Kemudian yang ke-9 ada scalar chain atau rantai skalar. Rantai skalar ini tingkatannya ya. Tingkatannya jadi ada yang bermula dari tingkat atasan sampai tingkat bawahan. Prinsip ini agar komunikasinya itu mudah. Kemudian kalau di organisasi OSIS itu ya dari mulai ketua, ada ketua 1, ketua 2 mungkin, kemudian wakil ketua, ada sekretaris, ada bendahara, bidang tertentu. Nah, itu ada dalam satu skalar, ada dalam satu struktur organisasi. Kemudian yang berikutnya lagi ada order atau tata tertib. Penting sekali ya, kalau sebuah perusahaan atau setiap organisasi tidak ada tata tertibnya, amburadul. Sehingga di sini perlu adanya tata tertib yang nantinya bisa menunjukkan garis wewenangnya secara jelas dan juga dipatuhi oleh seluruh karyawan. Yang ke-11 adalah equity. Equity itu adalah keadilan. Nah, keadilan di sini harapannya bisa mendorong timbulnya loyalitas baik dari karyawan tersebut terhadap pekerjaan yang diberikannya. Jadi merasa adil. Kalau dia sudah diberikan keadilan, pasti pekerjaannya pun nyaman-nyaman aja ya. Dan di sini pasti karyawan akan merasakan kesenangan karena hak yang harus dia terima dia dapatkan di situ. Kemudian yang ke-12 adalah stability of personnel. Stability of personnel di sini adalah pemantapan jabatan. Jadi kalau yang di sini harus memperhatikan stabilitas karyawan dan juga nanti agar terjadi keseimbangan. Tujuannya agar setiap karyawan itu punya tanggung jawab dan beban yang baik di lingkungan kerjanya. Kemudian yang ke-13, inisiatif.
inisiatif di sini adalah prakarsa. Jadi prakarsa itu dimaksudkan untuk memberikan semua orang dia mempunyai kesempatan untuk mengungkapkan ide-ide. Kita punya hak untuk punya kreativitas kita sendiri. Nah, kemudian yang ke-14 adalah esprit de corps. Esprit de corps di sini adalah solidaritas ya. Solidaritas itu tentu saja penting. Baik, yang berikutnya kita lanjutkan lagi. Setelah prinsip manajemen ada unsur manajemen. Unsur manajemen itu terdiri dari 6M. 6M itu apa saja? Ada man, money, mesin, material, method, dan market. Yuk. Man adalah manusianya. Jadi ketika kita bergerak dalam sebuah organisasi, kemudian di situ ada manajemennya, manusialah yang paling penting. Karena di sini manusia itu yang menggerakkan ya, yang menggerakkan karyawannya, yang menggerakkan semua unsur yang ada di dalam organisasi itu, yang punya tenaga dan pikiran sehingga bisa maju komunitasnya. Nah, kemudian yang kedua adalah money. Money ini bisa dibagi menjadi dua. Money dalam hal ini adalah modal ya, modal tetap. Kemudian yang kedua modal lancar. Modal tetap itu berarti modal yang start, yang tidak bergerak, yaitu misalnya contohnya ada tanah, gedung, mesin. Mesin nanti bisa ikut pada unsur yang berikutnya. Kemudian misalnya modal lancar itu adalah yang berupa uang, kas maupun piutang. Kemudian yang ketiga, mesin. Mesin di sini merupakan kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya perusahaan. Itu bila kita melaksanakan kegiatan manajemennya di perusahaan. Jadi memang ketika kita memproduksi sebuah produk, berarti kita perlu adanya mesin. Kemudian yang keempat, material. Material di sini adalah barangnya, proses produksi yang dalam sebuah perusahaan itu berupa bahan baku, baik bahan baku yang mentah, setengah jadi, ataupun barang jadi. Yang kelima adalah metodenya. Kita milih metode kan banyak sekali. Nah, itu kita milih salah satu metode yang bisa lebih efektif dan efisien sehingga menghindari adanya pemborosan. Dan yang terakhir adalah market. Market itu pasar. Siapa sih tujuan kita membuat produk tertentu tersebut sehingga nanti market yang pasar yang kita inginkan ini tercapai. Baik, kita lanjutkan ke fungsi manajemen. Fungsi manajemen ada banyak, tapi secara garis besar fungsi manajemen ini menurut para ahli juga macam-macam. Kita ambil ahli yang menyampaikan tentang 4 pokok fungsi manajemen atau disebut dengan Principle of Management dari G.R. Terry, yaitu ada 4 hal. Yang pertama adalah P, yang kedua adalah O, yang ketiga adalah A, yang keempat C. P, O, A, C. Kalau kita bisa bilang di situ fungsi manajemen menurut G.R. Terry adalah POA: planning, organizing, actuating, dan controlling. Kita bahas satu persatu. Apa sih itu perencanaan atau planning? Kegiatan dalam perusahaan itu pasti harus berhubungan dengan untuk mencapai tujuan. Lah, bagaimana cara mencapai tujuan harus kita rencanakan. Perencanaan itu yang baik harus berpedoman pada 5W 1H. 5W apa itu? What, why, where, when, dan who. Lalu yang hanya satu hanya adalah how, bagaimana. Lalu manfaatnya apa kalau kita sudah merencanakan sebelum kegiatan kita mulai? Jelas, lebih terorganisir.
kemudian bisa menghindari kesalahan seminimal mungkin, lalu bisa memudahkan pelaksanaan pengawasan, dan bisa perencanaan itu digunakan sebagai pedoman. Jangan melenceng jauh, mungkin melenceng sedikit-sedikit nggak apa-apa lah, yang penting masih tujuannya jelas, arahnya jelas. Tapi kalau melencengnya sudah jauh, beloknya kemana-mana, oh itu sudah perencanaan yang tidak baik. Jangan plan ya. Kalau sudah merencanakan sesuatu, silahkan lakukan sesuai dengan rencananya. Syarat perencanaan yang baik adalah tujuannya jelas, simple, fleksibel, lalu ada keselarasan tanggung jawab, dan juga efektif dan efisien. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Organizing itu adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengaturan karyawan. Penerapan dalam sistem organisasi ini dapat dilakukan di bidang usaha apapun, baik itu organisasi swasta, pemerintah, baik itu organisasi formal ataupun informal, baik itu organisasi nirlaba maupun organisasi sosial. Bahkan di sekolah saja banyak sekali organisasi. Unsur organisasi itu terdiri dari 3 hal, yaitu ada kelompok manusia, manusianya banyak, kemudian punya kegiatan, lalu tujuannya jelas. Apa sih manfaatnya? Manfaat organisasi itu kita bisa membagi tugas sesuai dengan kondisi perusahaan, lalu adanya spesialisasi pekerjaan, dan juga kita bisa mengetahui tugas dan tanggung jawabnya. Fungsi organisasi yang pertama adalah pendelegasian wewenang. Yang kedua, pembagian tugas yang jelas dan adanya koordinasi. Contoh struktur organisasi. Di sini ada organisasi garis. Organisasi garis itu berarti dia rata. Misalnya direktur, kemudian langsung ke kabak produksi, kepala bagian, kabak keuangan, kabak pemasaran. Kabak produksi, keuangan, dan pemasaran itu satu baris. Mereka punya tanggung jawab yang berbeda tapi posisinya sama. Kemudian struktur organisasi fungsional atau staff. Jadi kalau tadi yang garis itu masing-masing kabak itu punya pekerja sendiri khusus, masing-masing kabak itu punya tanggung jawab dan wewenang sendiri khusus kepada bawahannya. Namun kalau organisasi fungsional atau staff, dia bisa kemana-mana, dia bisa membawahi karyawannya siapapun. Misalnya di sini ada direktur, kemudian di bawahnya ada kabak produksi, kabak keuangan, kabak perencanaan, dan ada kabak pemasaran. Kabak produksi itu bisa membawahi karyawan yang sedang mengerjakan proyek A, juga bisa mengatur karyawan yang sedang mengerjakan proyek B, dan bisa juga memerintah memberikan tugas kepada karyawan yang sedang mengerjakan proyek C. Demikian juga kabak keuangan, kabak perencanaan, dan kabak pemasaran. Mereka bisa memberikan arahan, perintah kepada masing-masing karyawan dalam masing-masing proyek. Jadi di sini semuanya harus mampu mengendalikan. Nah, ada juga organisasi garis dan staf. Jadi tadi berarti gabungan ya, gabungan. Nah, di sini contohnya. Kemudian kita langsung bahas saja penggerakan. Penggerakan actuating ya. Actuating itu adalah kegiatan yang berhubungan dengan motivasi. Actuating di sini tentu saja pengertiannya adalah menggerakkan. Siapa yang menggerakkan? Yang menggerakkan ya atasannya. Atasannya menggerakkan orang lain dengan memberikan petunjuk-petunjuk dan pengarahan. Memberikan arahan atau petunjuk itu disebut directing. Kemudian atasannya memberikan komando atau perintah. Kamu begini, kamu begitu, kamu kerjakan ini, kamu kerjakan itu. Itu namanya commanding. Dan juga memberikan bimbingan, nasihat. Misalnya salah, jangan langsung dimarahi kita sebagai atasan.
actuating itu ada staffing. Staffing itu seperti yang tadi kita sampaikan yang awal ya, ada the right man on the right place. Jadi setiap orang harus ditempatkan pada tempatnya masing-masing sesuai dengan keahliannya. Yang berikutnya ada dalam pergerakan itu adalah leading. Leading itu seorang pimpinan yang memberikan teladan yang baik sehingga bisa membawa ke arah tujuan dan bisa memberikan pencapaian tujuan yang jelas. Dalam actuating itu ada modelnya. Nah, seorang atasan itu punya model atau gaya kepemimpinan. Dan ada otoriter itu saklek ya, demokrasi, minta pendapat, gimana nih enaknya, bebas sudah terserah gitu ya. Nah, oleh karena itu kita sebagai seorang pimpinan ya harus tahu kira-kira mana yang paling bagus. Kita bisa belajar dari manajemen ini. Lalu yang pengawasan, penting sekali. Setiap kegiatan ini ada pengawasannya. Kenapa? Karena kita ingin bisa mengendalikan. Kemudian dalam pengawasan itu harapannya ada kesalahan yang bisa ditemukan kemudian diberikan solusinya. Ini adalah tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen itu terdiri dari 3. Yang pertama manajemen puncak, manajemen yang paling atas, kemudian manajemen menengah, dan yang ketiga manajemen pelaksana. Dan langsung ke bidang-bidang manajemen. Terakhir ini bidang-bidang manajemen, ada manajemen pemasaran, ada manajemen keuangan, ada manajemen produksi, dan ada manajemen personalia. Ada juga manajemen penjualan, manajemen akuntansi, manajemen pajak, manajemen ekspor impor. Jadi bidangnya masing-masing ya. Masih banyak di materi, nanti semuanya bisa juga membaca materi yang ada. Apa sih masing-masing kegiatan manajemen itu agar bisa membedakan antara manajemen yang satu dengan manajemen yang lainnya. Saya contohkan untuk manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran jelas ya, harus menentukan target pasar, siapa pasarnya, kita mau menjual ke siapa, sehingga nanti barang yang dijual itu harus sesuai dengan keinginan pelanggan. Kalau manajemen keuangan berarti ya yang ngurusi dana, dari mulai dia sumber dananya dari mana, kemudian penggunaan dananya untuk apa, lalu dikeluarkan untuk apa, ada laporannya. Kalau manajemen personalia berarti di sini adalah tentang kepegawaian. Butuh pegawai berapa? Kemudian pegawai itu dinilai apakah masih bisa dilanjut atau enggak. Mungkin kalau pegawainya bagus dipromosikan, naik jabatan, atau mungkin ada cabang yang butuh bantuan dimotivasi, kemudian untuk mungkin dibantukan untuk dimutasi, pindah tugas, lalu mungkin bisa kembali lagi ya. Kemudian yang contoh lain adalah manajemen produksi. Itu yang ngurusin tentang barang-barang, mau produksi apa, produksinya berapa, mau disalurkan kemana, itu nanti pemasaran ya. Kalau ini adalah bagian khusus memproduksi barangnya. Baik, itu yang bisa saya jelaskan untuk manajemen. Mudah-mudahan bermanfaat, tetap semangat dalam pembelajaran meskipun dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan selalu.